Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kita langsung saja dari Perjanjian Lama, Kitab Daniel pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-11. Perjanjian Lama, Kitab Daniel pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-11. Kalau sudah ditemukan, kita akan baca bersama-sama. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Kita baca firman Tuhan dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah dia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Puji Tuhan. Saudaraku, malam ini tema firman Tuhan adalah serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan. Saudara, apa yang kita pelajari malam hari ini, saudara sudah paham. Saya percaya bahwa siapa Daniel, dan kita tahu bagaimana kisahnya di dalam gua singa. Dia ditolong oleh malaikat-malaikat Tuhan dari terkaman singa. Nah, saudaraku, Daniel adalah seorang pejabat tinggi di kerajaan pemerintahan Darius, dan dia diangkat bersama 2 orang yang lain. Jadi mereka ada 3 pejabat tinggi. Dia itu masih memimpin beberapa wakil raja. Di bawahnya adalah wakil raja, ada 120 orang. Nah, saudara, di antara ketiga pejabat tinggi ini, Daniel adalah orang yang terkemuka, orang yang terpandai, yang terbijak, terhebat, sehingga 2 orang lagi sangat iri, saudara, sangat benci, sehingga ada satu kebencian ingin menjatuhkan Daniel. Mereka buatlah peraturan bahwa tidak ada satupun di kerajaan itu yang boleh menyembah Allah lain selain daripada raja itu, hanya kepada Raja Darius. Nah, saudara, mereka tahu bahwa Daniel adalah orang yang taat menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah, saudaraku, siasat ini dipakai kedua orang ini untuk menjatuhkan Daniel. Tapi saudara, apa yang kita pelajari malam hari ini, saudara? Ketika kedua orang ini, saudaraku, bertemu dengan raja itu, melaporkan bahwa mereka melihat Daniel sedang memuji Tuhan, sedang menyembah Allahnya di tempat Daniel berada. Lalu hal itu dilaporkan kepada raja. Lalu datanglah kita raja, saudara, bahwa dia masukkan ke gua singa. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ultimatum raja ini, saudara, kalau saya berpikir, pasti Daniel merasa khawatir. Tidak ada manusia pun yang tidak pernah khawatir, sekalipun itu imannya tinggi, sekalipun orangnya kudus. Karena apa, saudara? Rasa khawatir itu sama dengan marah. Itu logika, saudara. Pasti ada perasaan manusia marah, pasti ada perasaan manusia senang, gembira. Begitu juga dengan rasa khawatir pasti ada. Ketika Daniel mendengar itu, dia pasti merasa khawatir secara manusia, natural manusianya keluar, pasti dia khawatir. Bagaimana saya nanti di dalam gua singa? Tapi apa yang dia lakukan, saudara? Yang pertama di sini, saudaraku, dia tetap membuka, dia tetap ke rumahnya, membuka kamar atasnya dan tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Artinya apa, saudara? Dia tetap beraktivitas. So dia mana martamian sebelum roh ultimatum ini, so dia datang juga. Dan mana
Bagian mana? Apa yang kita lihat di sini kan? Sesuai dalam Mazmur 55 ayat 23 Tuhan berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah saudara, serahkan. Daniel pasti khawatir saudara, tapi dia serahkan rasa khawatirnya itu kepada Tuhan, dan Tuhan bertindak saudara. Dia tetap santai saudara. Dia tidak berusaha sembunyi untuk berdoa. Aturan dia tutupon na nama itu kamar naik dapat lagu kona asal nang ibarat keluar, asal nang tak beres keluar. Tapi saudara, dia tetap buka saudara. Khawatir tapi serahkan seluruh rasa khawatirnya kepada Tuhan, dan dia melakukan seperti biasa memuji Tuhan. Dia tetap berdoa saudara. Dia tetap percaya bahwa Allahnya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub pasti akan menolongnya. Puji Tuhan. Saudara, ini yang harus kita miliki malam hari ini saudara. Sebagai seorang imam di rumahmu saudara. Saudara adalah bapak keluarga, imam yang memimpin istri dan anak-anak. Engkau mungkin hari ini mungkin tidak bekerja atau belum bekerja. Pasti ada khawatir, anak mana yang alam bersama dia anak-anak masih sekolah. Itu pasti saudara. Saya pun merasa itu saudara. Saya pun punya rasa takut, rasa khawatir. Tapi saudaraku, yang penting bagi kita saudaraku, kita tiru Daniel ini saudaraku. Lakukan, kalau engkau dulu berdoa 2 kali 1 hari saudaraku, atau 1 kali, tetap lakukan saudara. Lihat Daniel, 3 kali dia berdoa setiap hari. Dia tetap berdoa saudara, karena bagaimanapun juga kemana dia mau pergi, dia tahu Tuhan adalah satu-satunya tempat dia berlindung. Khawatir boleh saudara, tapi jangan khawatir untuk membuat engkau menjadi jauh daripada Tuhan. Tetaplah optimis. Kita yakin sepenuhnya hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja. Jangan kita batasi kuasa Allah dengan khawatir kita saudara. Mungkin kita sekarang ini saudara, sebagai orang Kristen saudara, walaupun saudara percaya kepada Tuhan, tapi khawatir pasti ada. Bahwa yang anak kedua, bahwa yang istri kau, semua kita khawatirkan pasti saudara. Tapi kuncinya saudara, ketika kita khawatir itu saudara, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, berlutut di bawah kaki sayap Tuhan. Puji Tuhan. Dia akan bertindak Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Dia akan hadir di hidup kita. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7 dia berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, Tuhan berkata dalam Petrus, saudara, rendahkan dirimu saudara, merendahkan hatimu dulu kepada Tuhan. Maka ketika kita merendahkan diri kita, artinya Bapak yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak punya daya, kita tidak punya kemampuan apapun di luar Tuhan. Karena itu saudara, ketika kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita saudara, Dia akan melihat, Dia akan turun tangan dalam hidup saudara. Puji Tuhan. Dia akan tumpang tangan saudara, karena saudara sudah angkat tangan kepada Tuhan. Tidak mampu lagi Tuhan. Berhari-hari aku Tuhan selalu menolong, selalu minta tolong kepada Tuhan. Aku tidak mampu lagi. Yang penting Engkau yang melakukannya Tuhan. Daniel ini sangat berat sekali nyawa ancamannya saudara. Gua singa itu penuh singa saudara. Ketika dia dimasukkan ke sana langsung disegel, ditutup batu saudara. Tidak ada yang bisa menolong. Saya berpikir saudara, apakah singa di sedalam gua singa itu langsung diam atau bisu atau gimana? Saya berpikir secara rasional saudara, tidak mungkin singanya diam. Tapi yang jelas dia tidak tertangkap oleh singa itu saudara. Singa itu pasti mengaum. Natural singa pasti keluar juga saudara, sebagai hewan pasti mengaum ketika Daniel masuk ke dalam gua
gua singa. Tapi saudara, Daniel, saya berpikir kalau saya membaca firman Tuhan ini, pasti Daniel hanya diam dan berserah kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak ini kasih oleh Tuhan? Tidak sedikit pun daripada tubuh Daniel yang tercabik, yang terkoyak oleh giginya singa. Begitu juga kita sudah gambaran Daniel di dalam gua singa, saudara. Gua singa ini gambaran penderitaan kita, masalah hidup kita, saudara. Ya kita pasti takut. Tapi di dalam penderitaanmu itu panggillah Tuhanmu. Kau hanya pasrah seperti Daniel. Bagaimana sempitnya lubang singa, saudara, lubang sumur singa, saudara. Tidak bisa kemana-mana. Dia hanya pasrah kepada Tuhan. Itu yang perlu saudara kita imani malam hari ini. Apapun masalah saudara, saya tidak tahu masalahmu. Kerjakanlah imanmu terus, berharap kepada Tuhan yang memelihara hidup kita. Saya dulu saudara terus terang ketika istri saya mau operasi, saudara, saya punya rasa khawatir. Nunggu hamil ini, fisiknya lemah. Sementara saya juga waktu itu pas keadaan kurang sehat. Saya berpikir, saya khawatir saudara. Mana mau? Dalam duit mau? Dalam putus saya kurang sehat. Ketika saya khawatir Bapak yang dikasih oleh Tuhan, saya tetap berjalan bersama Tuhan. Saya serahkan terus kepada Tuhan. Dan saudara, apa yang terjadi? Ada saja pertolongan Tuhan. Ada saja cara Tuhan untuk menolong kami, saudara. Yang tidak kami sangka-sangka, yang tidak kami duga, saudara, datang menolong kami, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya hanya berserah penuh kepada Tuhan. Hidup dan mati ada di tangan-Mu, Tuhan. Dan ketika istri saya sudah selesai dioperasi, saya masuk ke dalam, saudara. Saya melihat istri saya sudah, saya diizinkan masuk ke ruang operasi, saudara. Saya menangis, saya berpikir, Tuhan luar biasa. Padahal saya sedang tidak berdaya, tidak mampu, fisikku juga waktu itu sangat lemah. Tapi Tuhan Yesus, Dia baik, Dia sanggup melakukan yang tidak terpikirkan oleh pikiran saya secara logika manusia. Di luar nalar saya sebagai manusia biasa, Tuhan mampu menghadirkan pertolongan yang tidak pernah terpikirkan oleh pikiran saya. Saudara, pandang terus namamu, Tuhan akan menolong. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara, apa yang kita pelajari dari kehebatan Daniel ini? Daniel tidak mencari alternatif lain selain berserah kepada Tuhan. Dia tidak berusaha dengan cara apapun. Dia tidak mencari dengan kekuatan manusia, tidak melapor dia saudara kemana-mana. Dia pasti ada saudara, pasti ada dia kenal. Dia tidak melapor, tidak mencari alternatif pertolongan yang lain, karena itu terbatas kemampuannya, saudara. Malah dia tingkatkan terus doanya kepada Tuhan. Dia buka pintu kamarnya lebar-lebar, biarlah orang lain menengok, supaya orang itu tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Dan ketika saudaraku, Raja Darius pagi harinya menyuruh orang membuka segel sumur singa itu, saudaraku. Lalu dibukanya, saudara. Lalu Raja berkata, Daniel, apakah Allahmu sanggup menolong kau? Lalu Daniel berkata bahwa dia selamat. Lalu Daniel dikeluarkan dari lubang singa, saudara. Dan dua orang yang membenci Daniel dihukum, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terkadang kita berpikir, nang boy ona orang persudah, song-song nama orang. Tapi saudara, Daniel di dalam kekhawatirannya, saudara, dia punya prinsip optimisme yang hebat. Karena dia tahu bahwa Allah kita, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah Allah yang tidak pernah gagal. Dia sudah menolong kita, saudaraku, di dalam Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara bayangkan, dia karuniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Artinya Yesus
Allah di dalam Yesus berinkarnasi jadi manusia. Dia rela menjadi kutuk. Dia rela menjadi dosa karena saudara dan saya. Apalagi untuk menolong saudara. Apalagi hanya untuk mencari apapun yang saudara minta kepada Tuhan. Anaknya sendiri sudah dikorbankan. Apalagi saudara sedang berdoa meminta tolong sesuatu. Itu sangat-sangat gampang bagi Tuhan. Tapi Tuhan melihat proses hidup kita. Apakah kita setia atau tidak? Apakah kita mampu berharap terus kepada Tuhan? Itu yang perlu. Konsistensi iman kita yang perlu bagi Tuhan. Sapa lalong kita dahulu Tuhan ini. Tetap mari perkata ke Tuhan mudah-mudahan. Tetap integritasmu sebagai anak Tuhan. Maka saudara yang terkasih di dalam Tuhan malam hari ini, kalau saudara punya pergumulan, saudara pasti punya rasa khawatir akan hidup ini. Karena tidak semua hidup kita mulus, saudara. Mungkin beberapa tahun ini saudara, katakanlah 10 tahun terakhir ini saudara, hidup saudara semuanya berjalan bagus. Kita tidak tahu 1 tahun, 2 tahun ke depan apakah kita terus bekerja, apakah perusahaan kita tidak goncang. Nah saudara, yang penting bagi kita di saat apapun, saat goncang, saat kita tidak punya pekerjaan, atau saat saudara punya pekerjaan berlimpah, bermewah-mewah, konsistenlah saudara, engkau tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Tetap percaya saja saudara. Jadi jangan ketika kita saat ini sedang enak di dalam Tuhan, kita sepertinya renggang hubungan kita dengan Tuhan. Nung somona acita hilala, toh kasar tulus matanya, saudara. Itu Tuhan juga menghina kita. Duda boho, soalnya masukotan yang ini. Nung ngaluh ho siya sahiti, aturan 5 hari doh, aturan 10 hari doh sama si Daniel, dia bisa hari mau mana nggak beda ya. Saudara, pertahankan saja, tetap berjalan seperti biasa, seperti firman Tuhan ini. Berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Aci mana terbeban berat mau mati, dia tetap biasa saja memuji Tuhan. Sebelumnya dia juga fokus kepada Tuhan, maka dia dipilih oleh Tuhan menjadi orang kepercayaan raja itu. Saudaraku, nantikanlah Tuhan bekerja. Izinkan dia Bapak yang dikasih Tuhan. Kasih kesempatan Tuhan dalam ruang hidup saudara untuk bekerja. Jangan batasi kerjaan Tuhan dalam hidup. Kita sering membatasi Tuhan dalam hidup kita saudara. Amun hal sono pasal Tuhan. Alai mulo nanti nilai-nilai benar paham. Saudara, itu kita membatasi pekerjaan Tuhan. Kecil masalahmu serahkan kepada Tuhan. Tidak ada masalahmu, semua berjalan baik, serahkan kepada Tuhan. Ya biarkan dia terus bekerja terus di hidup kita sampai sesuka-suka hati Tuhan. Ini saya lagu suka-suka Tuhan. Saya suka lagu ini saudara. Ngomong-ngomong pada Tuhan. Mulu nama saya sunari dan persiaga dan na lawan irhamar saya kau asasi kau asa binasa. Allah demi kebaikan pulau. Yakinkan hidup. Apapun keadaanmu sekarang, semua itu rencana Tuhan. Puji Tuhan. Nah saudaraku, malam hari ini singkat saja firman Tuhan. Yang penting kita punya poin-poin dari firman Allah. Unang asal saja hatan Tuhan. Allah jangan dong kita buat saya mana dua be. Kita ambil poinnya yang penting. Beginilah arti firman Allah ini. Beginilah maksud rencana Allah dalam hidup saya. Pekerjaan Allah sangat sukar kita pahami, karena memang pikiran Allah berbeda dengan pikiran kita. Tidak terselami pikiran Tuhan. Mana mungkin bisa seperti ini, kita berpikir seperti itu. Tapi Allah mengerjakan segala sesuatunya bukan menurut ukuran kepintaran manusia. Dia adalah Allah yang tidak pernah salah. Yesus adalah penjuru hidup kita. Waktu kita di dalam kandungan saudaraku, dia sudah melihat saya selagi masih dalam bayi. Dia sudah melihat saya di dalam kandungan ibu saya. Dia sudah tahu saya siapa.
nanti bakal menjadi anak, keluar menjadi anak dan lahir, dia tahu kemampuan saya seperti apa. Ini tidak ada yang perlu kita sembunyikan. Semua telanjang di mata Tuhan, kelihatan saudara. Nah, hari ini saudara, kita yakini firman Tuhan. Kalau saudara khawatir, serahkanlah rasa khawatirmu kepada Tuhan dan Ia akan memelihara kamu. Puji Tuhan, saudara, dan mudah Tuhan hidup.